Kisah tragis ayah pembohong. Pagi masih begitu dingin dan aroma embun masih begitu terasa saat Darmaji 40 tahun sampai di depan pintu pagar sekolah tingkat pertama tempat anaknya menuntut ilmu. Lelaki tampan dan bertubuh kekar itu kemudian mencari tempat duduk untuk menunggu anaknya datang di sekolah. Ia duduk di sebuah warung tepat di seberang jalan. Dia mengamati dengan cermat pintu pagar sekolah seraya mengambil sebungkus rokok dari saku bajunya, lalu mengambil sebatang, menyalakannya dan menghisapnya dalam-dalam. Dia melihat beberapa anak berseragam putih biru sudah banyak yang berdatangan ke sekolah itu. Tapi sejauh mata Darmaji memandang, dia belum melihat Ujang 14 tahun, anak satu-satunya dari pernikahannya dengan Wulan 37 tahun itu tampak batang hidungnya. Darmaji mulai gelisah dan tak sabar. 5 menit berlalu, 10 menit pun sudah berlewat, dan Ujang yang sengaja ditunggu Darmaji belum juga datang ke sekolah. Darmaji sudah datang jauh-jauh ke sekolah tempat anaknya. Dia tidak ingin rencananya untuk menemui anaknya kali ini tak membuahkan hasil. Dia tak sabar menunggu lantas berdiri dan membuang puntung rokok yang sudah habis dihisap. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri. Darmaji mengamati jalan dan hatinya tiba-tiba berbinar-binar saat dari jauh dia melihat sosok anaknya datang ke sekolah mengendarai sepeda motor baru. Buru-buru dia berdiri dan melangkahkan kaki ke depan pintu pagar sekolah. Ujang tak menyadari dan terperanjat kaget ketika hendak memasuki pintu pagar sekolah. Tiba-tiba tangan kekar Darmaji menghentikan sepeda motornya yang dikendarai dengan pelan itu. Ujang kaget dan nyaris menabrak ayahnya, tapi dia buru-buru menginjak rem. "Nak, ayah mau meminjam sepeda motormu sebentar ya," ujar Darmaji kepada Ujang. Ujang yang merasa kaget dengan kehadiran ayahnya tak bisa berkata apapun. Maklum dia masih canggung dan bingung bagaimana menyambut ayahnya yang datang secara mendadak. Pasalnya dia sudah lama tak bertemu ayahnya dan bahkan sudah lupa kapan terakhir melihat ayahnya. Sebab ayahnya memang sudah lama tidak tinggal bersamanya. Bahkan ayahnya telah pergi meninggalkannya dan ibunya sejak Ujang masih dalam kandungan. Tetapi dari ibunya Ujang tahu jika Darmaji itu adalah ayah kandungnya. Pernah 1-2 kali ia melihat Darmaji datang ke rumah kakeknya untuk menemuinya, tetapi itu sudah cukup lama sekali. "Nanti siang ketika pulang jam sekolah, ayah berjanji akan kesini lagi dan mengembalikan sepeda motormu," lanjut Darmaji melancarkan rayuan. Ujang seperti terhipnotis. Dia tak kuasa menolak keinginan ayahnya. Apalagi dia tahu Darmaji memang ayah kandungnya, bukan orang yang tidak dikenalnya. Dia akhirnya tak kuasa menolak, merelakan sepeda motornya itu dipinjam ayahnya. Ia sama sekali tidak memiliki pikiran jahat apapun. Sesaat kemudian sepeda motor itu sudah berpindah tangan dan dia masih berdiri tak juga kunjung masuk ke sekolah sampai ayahnya menyalakan sepeda motor dan hilang dari pandangannya. Sementara itu Darmaji mengendarai motor dengan kencang menembus jalanan pergi ke arah pegunungan. Tipu daya Darmaji pagi itu rupanya berhasil dan anaknya percaya begitu saja dengan Darmaji. Padahal dibalik semua itu Darmaji punya rencana. Dia sengaja meminjam sepeda motor anaknya untuk tujuan jahat. Ia lupa daratan karena begitu senang hati Darmaji berbunga-bunga membayangkan segebok uang yang akan digenggamnya tidak lama lagi. Saat melintasi jalanan terjal ke arah pegunungan itu, sesuatu terjadi. 11 tahun yang lalu Darmaji menikahi Wulan. Tak selang lama setelah menikah Wulan hamil, tapi Darmaji tergolong pemuda kurang baik. Saat istrinya hamil, dia bukannya sering tinggal di rumah, tapi tetap tak meninggalkan kebiasaan lamanya nongkrong dan mabuk-mabukan. Ia tak berubah meski sudah berkeluarga, bahkan istrinya telah mengandung si jabang bayi. Suatu hari di desa tempat tinggalnya itu ada orang kaya yang punya hajat. Orang kaya itu pun ingin memberikan hiburan kepada tetangga dengan mendatangkan orjen tunggal. Tidak tanggung-tanggung orang kaya itu mengundang orjen tunggal pentas sepanjang hari, mulai dari siang hingga malam hari. Darmaji bersama teman-temannya tak mau ketinggalan. Dia hadir ke hajatan itu. Dan pada malam harinya dia naik ke atas panggung dan berjoget ria dengan biduannya. Seraya berjoget ria, Darmaji pun
tebar pesona sesekali menggoda mutiara 23 tahun. Gayungnya pun bersambut, godaan Darmaji itu mampu melelehkan hati mutiara, jadi urusan joget pun merambat ke hubungan spesial lebih lanjut. Entah apa yang terjadi antara Darmaji dan mutiara, sebab setelah itu ternyata Darmaji memilih meninggalkan Wulan yang hamil. Kabar selanjutnya, Darmaji kemudian menikahi mutiara. Sejak itu Darmaji meninggalkan Wulan dan hidup bersama istri barunya. Dia melupakan Wulan karena setelah menikah dengan mutiara, Darmaji bisa menikmati hidup secara foya-foya dari hasil manggungnya istrinya. Wulan yang ditinggalkan dan disisihkan, Darmaji tidak punya pilihan lain. Dia pun pulang ke rumah orang tuanya. Meski memendam luka itu dalam-dalam, ia tetap berusaha menjalani hidup dengan tabah dan tegar. Waktu pun berlalu hingga kemudian Wulan melahirkan anak laki-laki yang diberi nama Ujang. Wulan merawat dan membesarkan Ujang tanpa kehadiran seorang ayah. Tentu hal itu berat dan tidak bisa dijalani dengan mudah. Padahal dia butuh uang untuk bisa bertahan hidup dan membesarkan Ujang. Akhirnya saat Ujang berumur 2 tahun, Wulan memutuskan pergi ke luar negeri sebagai TKW, menjadi pembantu rumah tangga di Taiwan. Dan keringat sendiri, Wulan bisa mendapatkan uang dan dia kumpulkan untuk kemudian dia kirim ke kampung halaman. Seiring waktu, kehidupan Wulan pun berubah. Rumah mereka dibangun oleh Wulan, apalagi setelah dari Taiwan, Wulan kemudian melanjutkan lagi menjadi tenaga kerja Indonesia di Abu Dhabi. Pundi-pundi Wulan pun semakin bertambah, sementara itu Ujang pun sudah mulai besar dan sudah remaja. Dia sudah duduk di bangku sekolah SMP. Saat duduk di bangku sekolah kelas 2 SMP itulah Ujang meminta ibunya untuk dibelikan motor dengan alasan untuk bisa digunakan pergi ke sekolah agar tak naik angkot lagi. Wulan pun tak tega menolak keinginan anaknya semata wayangnya itu. Apalagi dia memang memiliki uang lebih. Akhirnya membelikan Ujang sepeda motor baru. Siang itu jam sekolah sudah usai. Ujang bersama teman-temannya keluar dari kelas. Tak lama setelah bel pulang berbunyi. Tapi saat Ujang sampai ke pintu pagar sekolah, sebagaimana tadi yang ia merelakan sepeda motornya dipinjam ayahnya, dia tidak menemukan sosok ayahnya ada di depan sekolah. Ujang pun menunggu dengan sabar. Dia berkesimpulan mungkin sang ayah datang terlambat untuk memenuhi janjinya. Tapi 1 jam berlalu, sang ayah yang dinantikan itu tak juga kunjung datang. 2 jam berlalu, sosok bertubuh kekar dan ganteng yang dia ketahui sebagai ayah kandungnya itu pun tak muncul dari kejauhan. Tak ada deru motor. Ujang yang datang mendekat. 3 jam berlalu, hingga 4 jam kemudian Ujang seperti menunggu kehampaan. Darmaji tak kunjung datang ke sekolah untuk memenuhi janjinya. Hingga akhirnya petang pun tiba dan Ujang tak punya pilihan lain kecuali terpaksa pulang dengan berjalan kaki. Sepanjang perjalanan pulang, hati Ujang diliputi perasaan kecewa dan hatinya menundukkan kepala menyesali kenapa tadi meminjamkan motor yang masih baru itu kepada ayahnya. Kini ia mulai menaruh curiga jangan-jangan dia dibohongi oleh ayahnya. Sebab dia tahu ayahnya itu bukan orang yang tergolong baik, meninggalkan ibunya saat dia masih dalam kandungan, kemudian menikah dengan wanita lain. Selain itu, dia juga sering mendengar kabar ayahnya suka mabuk. Jadi kecurigaan Ujang jika ayahnya memiliki rencana jahat pun mulai terlintas. 2 hari berlalu, Ujang masih tetap menunggu dengan sabar ayahnya datang di depan sekolah untuk mengembalikan sepeda motor baru Ujang yang belum lama dibelikan ibunya. Tapi 2 hari itu tak juga muncul sosok ayahnya di depan sekolah. Bahkan Ujang pun setiap malam setia duduk di depan rumah dengan harapan ayahnya mengembalikan sepeda motor itu ke rumah. Tapi sosok ayahnya itu tak pernah muncul, bahkan usaha Ujang untuk mencari ayahnya pun tak membuahkan hasil. Hingga suatu malam Ujang dikejutkan berita yang tak pernah dia bayangkan sebelumnya.
kabar itu dibawa oleh seorang dari pegunungan yang mengabarkan Darmaji meninggal setelah terperosok ke dalam jurang. Darmaji ditemukan oleh orang pegunungan mati mengenaskan, tubuhnya hancur bersamaan dengan sepeda motor baru Ujang yang sudah rusak dan berantakan.